Hai, Everyone, welcome back to FPLS 3 Bola Weekly Video. Go to Game Week 28 ya. Oke, betul. soalnya sekarang lagi ada yang seneng, tapi ada yang bersedih juga. Yang bersedih Eh, sampai hilang loh. sampai hilang ya. Oke guys, sorry. Mungkin Zo saat ini ada berhalangan, jadi nggak bisa join sama kita. Tapi kita dan akan kita tetap, dan kita kita record juga sekarang di waktu yang nggak normal, nggak ini ya. betul. Ya, kalau di Indonesia nggak normal. Karena ini 1 jam sesudah pertandingan City versus City beres ya, Southampton. Jam 4 subuh, jam 5 subuh berarti ya dia. jam 5 subuh. Iya, jam 4, jam 5. Oke. Anyway, kita tetap akan bahas highest lowest. Terus kita juga akan bahas game week 27 review dari attacking, dari defending team, dan juga player. Lalu kita akan berbicara yang paling hot, yaitu Mo Salah atau No Salah. Dan terakhir kita juga ada captaincy plus planning kita untuk game week 28. Oke, langsung aja. Announcement guys, Announcement. game week 28 deadline-nya itu sebentar lagi ya. Itu di Sabtu subuh ya guys. Jadi perlu diperhatikan. Dan di sini ada ada timeline juga nih. Dari game week 28 ke 29 itu ada Euro. Dari 29 ke 30 ada International League. So please keep in mind ini ada beberapa mungkin faktor di luar ya apalagi International Break yang kita tahu waktu itu sempat membawa luar biasa kepusingan untuk para manajer ya. Covid lah, cedera lah. Jadi planning buat game week 30 pun sangat mungkin buyar, hancur dan berubah lagi nanti. Oke guys, ya welcome Hayes, gile, Evan. Ini udah termasuk yang City ya, City Southampton tadi ya. Ya, Jadi betul. makanya pakai live FPL ya, jadi si tampilannya. So Ya. 109 poin minus 4, 105. Aduh. Pan kok gampang banget sih kayaknya dapat 100. Gue belum pernah lo dapat 100. Ini single game week pula. Gimana? Iya, gak gimana-gimana. Orang gue menyesal justru ini. Segini menyesal. Kenapa? Karena bench gue 26 poin, Pak. Dari siapa tuh? Luke Shaw sama 20. Adams. Oh, Adam Lebih sama kayaknya kan? Xiao ya. Adams 12, Luke Shaw itu 14, 26. Masih Dalam ada 2 kan poin main. lagi kan? Dalam Dua sama. bench lagi. Oke lah. Iya. Tapi oke lah, Van. Ya, who knows juga kan gitu kan. Xiao, Iya memang Huno sih kalau itu mah. who knows lah kita semua ya. Adam juga Secara, gitu ya. secara logika kan ya gue juga mikirnya Luke Shaw lawan City udah pasti kebobolan. Masa sih Iya, Robo lawan Fulham? Ternyata Kebalikannya. kebalikannya dong. Tapi Sudahlah. kemarin kalau nggak salah gue sempat mention nggak sih tentang DCL sama Adams? Kenapa nggak lu masukin Adams saja? Karena kan double game week gitu. Daripada DCL yang lawan Chelsea gitu. Iya lu mention kalau gua kan logikanya Adams itu bukan pemain inti semenjak Minamino main. Ya selalu Ings sama Minamino. Jadi Adams tuh second option lah. Ya kalaupun second option berarti kan kalau main paling banter 20 menit terakhir dong. Ya 1 poin lah maksud lu ya untuk 1 poin dong. main gitu ya. Berarti 2 kali 2 match cuma 2 poin ya sama aja kayak DCL kalau nggak ngegolin tuh 2 poin kan. Karena DCL udah selalu pasti starter Udah gitu. pasti main kalau DCL. Ternyata 2 game 2 gol Adams gara-gara Ings cedera. Siapa yang tahu? Nah itu juga tuh gara-gara Ings cedera, penalti takernya jadi Ward-Prowse. Siapa yang tahu? Tapi gue bisa bilang ini ya agak sial aja ya untuk para Ings owner ya. Karena harusnya kan penalti taker itu Ings kan dapat 2 kali penalti gitu berturut-turut gitu. Ya sekarang jadi lucknya Tapi di satu sisi yang si Evan tadi ya ada mistake-nya lah itu. Lu lebih pilih Calvert-Lewin full tapi lawannya Chelsea yang defense-nya lagi bagus-bagusnya dibanding Adams ya mungkin lawan City 1 poin lah blank. Tapi satu lagi kan lawan Sheffield ya. Ya betul. Ya. Ya mungkin Adams lawan Sheffield 30 menit itu bisa ngasih sesuatu lebih daripada lawan Chelsea full. Ya ini kita ngomong in hindsight, pertandingannya udah lewat, kita udah tahu, jadi nggak fair. Tapi mungkin ya masalahnya sebagus-bagusnya Chelsea aja logiknya Chelsea bagus ya kayak nggak punya chance-nya. Masa sih sekelas DCL nggak punya chance 1 aja lah dari nyundul? Bener nggak? Sekarang lu mikir apa chance-nya apa sih MU bisa ngebobol gawang City?
Lagi bagus-bagusnya City kalah 2-0. Mau ngomong apa Bapak? Gak bisa ngomong. Itu nanti kita bahas juga karena kita udah bilang minggu kemarin rasanya City ini kok turun terus gitu ya. Ceilingnya floor-nya turun ya. Ya, tapi nanti itu di game week review aja. So, welcome to top 1 million. Evan sudah masuk ke 800.000 ranking ya. 700 Pak, itu ingat 788 weh. Itu sebelum autosave, setelah autosave. Iya. Turun kayak lagi terima bagus gitu nih. Terlalu terbang. Terbang banget. Oke, and the lowest is Zo. Sorry Zo. 35 poin. Total poin Evan berapa? Total udah kesusul ya? 1642. Zo, enggak, itu udah belum update ya kayaknya. Makanya dia nggak ada di video sekarang. Beda poinnya 18 aja pokoknya gue. Di kata Zo 18 poin. Zo ini aduh udah 21 kan bedanya. Lempar dari 1 million nih. Gue bedanya 18 poin sama Zo sekarang. Kalau 21? Ya, oke. Anyway, lu di atas Zo sekarang. Iya, betul. Ya. Oke. Kalau kita lihat ya, kita analisa Zo nih. Sekarang kan mumpung Zo-nya nggak ada ya. Iya. Ya karena memang squad dia diferensial aja sih. Mau ngomong apa gitu. Saat yang lain whole gitu dia nggak punya gitu kan. Dan itu terjadi juga untuk gue juga gitu. Karena gue sekarang nggak punya Kane. Kane effective ownership di sekitaran gue, tier gue itu 60%. 19 poin dari dia itu sangat-sangat impact-nya gede banget sih. Dan termasuk ke hoki nggak sih Zo tuh? Nggak hoki gimana? Secara logikanya salah dikaptenkan versus Fulham, tapi kalah gak hoki dong, bukan karena. Ya well, kita nanti akan bahas juga ya untuk performa Salah ya. Sama ada satu lagi. Dari 2 game week kemarin tuh Zo selalu ngomong di grup ya, kalau kalian mau tahu. Kok gue pakai dia Premier League Tools ya? Option nomor 1 gue buat jadi kapten tuh selalu Aspi. Dan bener Aspinya itu highest point di tim dia ya. Ini juga, ini mumpung gak ada si Zo ya, kita bisa ngomong seenaknya. Gue sih pengen membiasakan gini ya, saat kita gagal, jangan sampai gini loh. Ini Mas Fatah One Step FPL yang pernah bilang. Jangan sampai saat kita berhasil dibilang, skill gue lagi mantap gini. Dan saat kita gagal, wah gue lagi gak beruntung. Gue rasa kalau jadi Zo ini, gak beruntung, salah kaptennya gagal, yes. Tapi gak mungkin FPL lu jelek cuma karena lu gak beruntung. Iya, betul. Pasti ada sisi di mana skill lu yang salah. Betul. Nah, salah satunya nih ya kenapa dia gak punya Harry Kane, kenapa dia gak punya Bruno ya, walaupun gue sendiri salah jual Bruno ya, tapi maksudnya di case-nya si Zo ini nih, ada 7 dia bisa menyalahkan faktor keberuntungan yang memang kurang. Tapi selain itu memang ada faktor perencanaan dia yang nggak matang juga sehingga dia ada di posisi ini harus kapten salah. Oke. And that's it guys untuk highest lowest. Next kita Zo nanti nonton ya. Tolong Zo nanti nonton video kita sendiri biar jadi evaluasi. Next kita akan ke game week 27 review guys. Oke, di sini ada tim defensif dari game week 27. As always Chelsea masih ada di top gitu ya. Tapi sekarang dibarengi oleh West Brom guys. Aneh kan? Kenapa coba? Karena West Brom ini kemarin lawan Newcastle. Newcastle attacker playernya lagi pada cedera ya waktu itu ya. Wilson cedera. Semenjak Wilson cedera nggak tahu ya. Almiron juga. Ya Maximan juga cedera. Ya Maximan juga. Jadi gua rasa sekarang kalau kita nyari defender yang kemungkinan clean sheet-nya paling tinggi, tadinya kan sempat lawan Palace, tapi sekarang Palace rasanya udah bisa balik tuh. Kemarin udah masuk bench kalau nggak salah. Udah main. Udah main juga, udah main. Jadi udah main babak kedua. Terus sempat cari yang lawan Burnley. Sekarang sih kalau menurut gua harusnya cari yang lawan Newcastle. Ini tim to target yang baru sih. Iya. Newcastle ini. Terus City, lu lihat City ada di mana, Ton? City tuh kedua paling bawah. Terlepas dari double game week ya. Cuma ini yang gue bilang kemarin. City itu sebelumnya kita punya defender City nih. Double game week cuma jadi single, kita nggak apa-apa. Karena kita punya rasa pendek walaupun dia single. Bisa clean sheet poin gitu ya. Iya, jadi kalau dia 2 poin main satu lagi ya ada kemungkinan 12 atau 8 seenggaknya gitu. Ya. Tapi sekarang tuh udah rotasinya si mas-mas botak ini agak keterlaluan juga gitu. Kalaupun yang lu main, lu nggak sepede sebelumnya kalau City bakal clean sheet. Dia bola terus kan sekarang. Iya. Emang nggak banyak bolnya, tapi selalu ada 1-2, 1-1 gitu, 0. Tadi aja baru 2 loh.
Hampir Tadi 3. baru 2. Iya. Jadi kayaknya kalau kita ngomongin template tadi ya, kan kemarin kita bilang tuh kalau yang bener tuh manajer FPL dari game week 11, 12 tuh udah ngincer double city defense kan. Iya. Sekarang tuh rasanya Buang. switch. Kita lepas double city defense, kita ambilnya double Chelsea atau Wolves setelah 30 ya. Kalau sekarang kayaknya masih Chelsea dulu ya. Ya. Nanti di planning kan kita lihat lagi kapan kita masukin Chelsea defense, Wolves defense ini. Ya, oke. And kita coba lihat attackingnya. Nah, dari sisi attacking, ya City masih ada ya untuk ceilingnya ya untuk attacking ya, karena ada tapi riskan aja gitu. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat secara player, ini kan secara tim soalnya ya. Tapi secara player mungkin itu terbagi rata gitu. Iya. Ya. Oke, tapi Soton juga sekarang bisa menghasilkan ya di maksudnya double game week Soton oke lah ya, tapi kalau kita lihat memang hasilnya juga Soton lawan Sheffield banyak juga gitu ya. Iya. Shot inside the box ada 14. Ini berarti termasuk yang lawan City kan ya, Pan? Iya, itu udah termasuk lawan City. Ya. Jangan lupa Soton tuh dapat 2 penalti, jadi sebenarnya mungkin expected goals dia tuh di bawah. Di bawah 2 dalam 2 pertandingan. Ya, kali 2 jadi ya 1,6. Ya, sekitar 2 ya. Terus juga mulai naik ke atas dengan trio bakso di situ tuh. Bakso Benson gitu. Itu poin bagus tuh. Kalau tadi Tony bilang City itu expected goals-nya 4. Tapi 4 itu dibagi sama Foden, Jesus, Sterling, Mahrez, Gundogan, De Bruyne. Banyak lagi nih. Kalau Tottenham tuh 2,6 di bawah City. 3 tapi cuma bagi 3 Belson Kane sih. Ya paling tambah Moura 1 gitu ya. Ya Moura oke lah, ngambil dikit lah. Tapi ya mungkin kalau dari tim bagusan City, tapi dari aset mungkin bagusan Spurs mungkin. I see. Everton jauh banget ya, jadi jatuh gitu ke paling bawah. Mungkin Everton karena lawannya Chelsea tadi. Iya, kita bisa ngomong ya. Nah, kita bisa lihat juga Everton hanya bisa mencetak 1 on target, big chance-nya 0, shot inside the box-nya 2. Bahkan touch-nya aja hanya 8 gitu ya. On targetnya Richarlison lagi, bukan di CL. Oke, paling ini dari tim attacking. Nah, kita lihat ke player. Oke, ya kita lihat ya Ward-Prowse dengan expected goal paling tinggi. Tapi perlu dicatat, tadi kita udah sempat bahas berapa kali, 2 penalti. Kalau penalti itu sekitar 0,75 atau 0,8 ya. Jadi kalau itu di take out, ya berarti cuma 0,2 atau 0,1 tanpa penalti. Dimana shot inside the box Ward-Prowse 2, yaitulah dari titik penalti. Big chances 2 dari penalti. Touch-nya aja 2, woi. Touch-nya 2 dari penalti, oke. Ya, tapi FPL tuh hitam putih ya. Selama dapat poinnya ya why not? Lu dapat poinnya juga kan. Betul. Ya, kalau gue bilang ini luck, bukan luck juga ya, tapi ya memang ini gambling dengan the right time in the right person gitu ya. Ini jangan-jangan Lingard shoot on target 2 tuh 1 gagal penalti, 1 masuk ya? Betul. betul kan? Betul. Itu big chance 2 juga gara-gara penalti dan golnya juga kan. Iya, oke. Big chance-nya 2 pun itu. Tapi kita bisa lihat sekarang KDB memang membuktikan aset dia premium ya berarti ya. Mulai naik. Oke. Sepertinya ya kita bisa lihat di sini banyak juga pemain-pemain yang memang SG-nya tinggi tapi belum menghasilkan aja ya. Kayak Diane, Maja gitu ya. Kalau yang paling bawah nggak usah ditanya lah itu. Ya Warner. Udah. Gue kebayang. Nggak tahu ya kalau kalian ya. Gini. Percaya nggak percaya lo ya. Gue tuh penasaran sama si Werner karena gue nggak nonton semua pertandingan Chelsea. Kemarin gue nonton, terus gue ngeliat kok ini orang kok kok aneh gitu ya. Bodoh banget gitu ya, maaf ya, bodoh banget gitu. Terus gue lihat datanya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, shot conversion tuh ada 2. Satu shot akurasi, satu lagi goal conversion. Shot akurasi itu berapa shot on target dari total shot dia. Total shot, oke. Ya, Werner itu salah satu yang paling tinggi loh di Liga Inggris. Akurasinya berarti lebih dari 60%. Jadi setiap 10 shot dia 6 atau 7 tuh on target. I see. Tapi goal conversion dia tuh hampir 0. Kayak dia tuh on target tapi kayak ngoper ke kiper itu kan nih. Gue gak ngerti ya. Werner ini
Werner nih kayaknya mau dikasih midfieldnya Pirlo, Xavi, Iniesta, Ronaldinho juga susah sih bikin. Oh Tapi iya. nggak tahu. Yang kayak gini tuh seenggaknya gini loh. Seenggaknya dia di sana. Seenggaknya dia siap. Hang in there gitu ya. Iya, Nanti ini hasil berarti- akan mengikuti. Tapi nggak tahu gitu sampai ya. kapan. Nggak tahu sampai Kayak- kapan dia. Jadi kayak Jesus musim lalu yang kita bahas ya. Shootnya Iya. banyak, tinggal nunggu waktu gitu. Cuman nggak tahu kapan. Ya, bisa menjadi musim depan, bisa jadi 2 tahun Guys, lagi. gue menemukan Jual. menarik karena kan berapa kali kita ngomongin Bruno kalau Big Six itu memang susah ya. Iya. Dan ternyata karena hasil. Ya perlu dicek. Penalti. Betul, itulah the only chance Bruno. Satu, itulah titik penalti semua. Jadi gimana tuh? What do you think guys Bruno? Dan dalam 35 detik kejadian gue Watkins, buat informasi kalian, gue jual Bruno jadi Lingard ya. Tolong jangan diikutin, karena di video gue bilang kemungkinan gue gak akan ngapa-ngapain, sampai H-1 kemungkinan gue ngapa-ngapain, H-1 malam-malam gue bangun mau ke WC. Jam 12, setengah 1 lihat handphone, gue tidur lagi setengah 2 dalam keadaan gue udah jual Bruno jadi Lingard. Itu gue gak tahu. Dapat ilham apa kan? Gak tau man possessed atau apa itu jangan ditiru. Jadi kalau transfer subuh gitu tuh racun bisikan setan semua. Tapi gue langsung kalau dari WC ya. Anyway, di bawah Bruno itu ada satu nama Connor Cody. Buat informasi kalian, seingat gue ya, mungkin gue salah tapi seingat gue, Connor Cody tahun musim lalu, musim 2019-2020, selama 1 tahun gak punya satupun shot on target. Ya sempat dibahas juga sih. Wolves lagi corner, Wolves lagi free kick, ini back ini nggak maju, di belakang aja terus. Somehow waktu tiba-tiba 2-3 pertandingan terakhir nih lawan City nyetak gol kemarin ke gawang City, terus shootnya naik ya. Siapa tahu nanti saat fixture turn-nya Wolves ini berubah nih di game week 3 berapa tahun ya? 30 atau 31 ya? Ada ya lah yang Wolves tuh 31. Nah, siapa tahu tapi ya itu masih nanti untuk video nanti. Lawton version kedua nih. Oke guys, itu game week 27 review. Nah, sekarang kita akan bahas yang lagi hot topik gitu ya. Mau salah or no salah. Silahkan Pen. Gimana ini? Ada data apa aja kita? Sebenarnya kalau dibilang hot topic atau enggak, ya yang protes kasih salah ini udah lama dari kemarin ya. Cuma somehow kita ini gua sama Tony lu masih punya nggak, Ton? Gua masih punya. Masih punya ya? Jadi somehow gua sama Tony masih bersikeras nggak jual salah. Dan ternyata ngeblank terus nih. Di sini gua bikin data dia. Gua penasaran apa yang terjadi sama si Salah ini. Dari game week 1 sampai game week 23, gua rata-rata per 90 menit. Gue bandingin sama 4 game week terakhir. Bukan pertandingan ya, tapi game week ya. Jadi waktu double game week ya dia dihitung 2 pertandingan. Yang menarik di sini buat gue adalah memang semua metriknya turun. Goalsnya dari per pertandingan 0,7 jadi 0,2. Goal attempts-nya dari 3,3 jadi 2,2. Turun semua lah. Penalti area touch tuh yang paling lumayan ya. Dari 8,2. Berarti kan per 10 menit sekali dapat bola di kotak penalti jadi 5,8. Jadi per 15 menit sekali. Tapi buat gue pribadi ya, expected metric dia tuh nggak turun. Bukan nggak turun, turunnya sedikit banget. Jadi awal di 23 game pertama tuh dia di-expect dapat gol setengah per pertandingan, berarti 2 pertandingan sekali golin. Sekarang itu jadi 0,4, jadi sebenarnya cuma turun 0,1. Jadi kalau di rata-rata nih per 10 pertandingan dia cuma di-expect turun golnya 1 biji aja per 10 pertandingan. Tapi somehow aktual goal dia nih yang jadi FPL poinnya berkurang dari 0,7 jadi 0,2. Itu tuh kurang dari setengahnya, ngedrop banget ya. Jadi selain memang ada sedikit penurunan performa Salah di kemampuan dia mendapatkan kualitas shot yang oke gitu, dia tuh lagi memwernerkan diri, ngerti nggak sih? Dia tuh lagi menurunkan. Itu kenapa bisa jadi satu katanya? Dia tuh lagi menurunkan goal conversion rate-nya gitu loh. Oke. Karena kalau lihat ya, big chance dia sama. Ya. Jumlah rata-rata big chance dia dari 23 game pertama sama 4 game terakhir itu sama aja. Berarti kalau kita bisa bilang goal conversion-nya adalah ya yang memang turun gitu ya. Iya, dan turun. Nah, terus waktu gue lihat FPL points-nya juga memang turun ya. Rata-rata dari game sebelumnya 23. Pengaruh pasti. Nah, terus gue lihat apakah keputusan Salah nih kalau gue terlalu keras kepala megang Salah gitu ya. Terus coba next slide, Bang. Masalahnya gini, kalau kita jual Salah,
terus kita beli Lingard, percayalah itu hanya akan jadi penyesalan. Karena gue baru jual Bruno jadi Lingard. Kalau lu jual Salah, jangan beli Lingard, beli premium juga. Nah, dalam keadaan uang sekarang di tim kita masing-masing nih, kalau kita mainnya cukup normal lah, ranking lu di dalam 500.000 gitu ya, harusnya squad value lu tuh cukup buat punya 3 premium, plus 1 yang kayak Mahrez atau Bale atau Son yang 8-9 gitu. Ya, Rashford mungkin. Tapi lu punya 3 premium di atas 10. Nah, kalau lu jual Salah, lu kan mau cari premium yang bagus juga ya. Betul. Ini gua kumpulin data dari Game Week 24 sampai sekarang. Oke. Jadi kalau gue lihat berapa premium yang meng-outscore Salah selama periode itu dikotakin sama Tony itu. Kane, Bruno, De Bruyne, Aubameyang sama Bale. Termasuk Son juga sih sebenarnya di bawah 1 lagi, tapi nanti kita bentar lagi kita bahas ya. Kalau kita cuma lihat dari FPL points doang itu gampang banget. Berarti semua pemain ini lebih baik diambil daripada Salah gitu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ya contoh ya, Salah itu dari game 24 sampai sekarang, shots inside the box-nya ada 9. Itu lebih banyak dari Bale. Itu setara sama Vardy, De Bruyne, dan Aubameyang. Bruno, di periode yang sama, shoot-nya tuh cuma 3. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jumlah shoot, Salah ini nggak ketinggalan ya. Ya. Terus apalagi expected goals. Bruno itu inside the box 1 tuh termasuk yang penalti ya? 2 penalti dia tuh. 2 dari ya? 24 sampai sekarang tuh 2 penalti. Kayaknya lawan cuma 1 gitu ya? Betul. Terus kalau kita lihat dari expected goals ya, Salah itu expected nyetak 1,8. Ya, gol nggak bisa 0,8 ya. Tapi kan kalau 1,8 lu lebih menuju 2 gitu. Salah ini cuma 1. Bruno itu expected goals-nya 1,8 juga, tapi bikin gol 3. Ya 2-nya penalti sih. Terus De Bruyne expected goals-nya 1,7, tapi bikin gol 2 gitu. Jadi ini somehow Salah ini dikelilingin sama orang-orang yang overperform expected metric-nya gitu. Bale expected assist-nya 0,4. Itu di bawah Salah. Tapi Salah belum bikin assist, Bale bikin 2 assist. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat performa doang nih, Salah ini nggak terlalu ketinggalan. Apakah dia yang terbaik? Jelas bukan. Kalau dari sini yang terbaik pasti Harry Kane. Kedua terbaik kalau gue harus bilang ini De Bruyne. Ketiganya antara Bruno atau Bale. Keempatnya Auba. Buat gue pribadi nih personal opinion ngeliat ini aja. Cuma kalau kayak lu De Bruyne atau Bale, lu setiap City atau Spurs tanding kan lu cek ulang lagi line up mereka, cek ulang lagi line up mereka. Setelah line up-nya keluar, ngomong kasar gitu kan. Setelah menit 60 kita masih cek lagi. Kalau Bale menit 58 atau menit 61 keluarnya itu kan beda lagi poinnya kan. Jadi menurut gua kalau lu jual Salah untuk Kane atau Bruno atau De Bruyne to some extent gitu ya, masih oke. Tapi kalau lu jual Salah terus lu beli Sterling, kalau lu jual Salah beli Mane, lu jual Salah beli Lingard, lu jual Salah buat Lingard nggak ada di sini pun. Atau lu jual Salah buat upgrade di depan beli Vardy ya. Buat gue itu lu jual beli hal yang sama sih buat gue gitu. Cuma beda pemain tapi sebenarnya produknya sama, FPL poinnya sama, performanya bahkan di bawah Salah gitu ya. Iya. Jadi, nah untuk tim kalian masing-masing kalau kayak gue nih, gue udah punya Harry Kane, gue baru punya Bruno kemarin dan baru gue jual, jadi gue agak nyesal kalau langsung gue beli lagi tuh kayak gue nelen udah sendiri gitu ya. Gue mau beli De Bruyne nggak bisa karena gue udah triple up City dan 2 di mid, 2 di defender, jadi gue harus lepas defendernya dulu buat ambil midnya. Dan City blank di 29 dan blank di 33. Jadi gue agak berat nih jual Salah nih. Kalaupun jual Salah, pilihan gue cuma Bale yang berarti gue risk triple attack di Spurs tanpa punya wildcard lagi, atau Auba tuh mungkin the best way out gue ya. Tapi buat informasi kalian, Auba tuh di 28 lawan Tottenham, di 30 lawan Liverpool. Jadi udah terlanjur terlambat nih. Ngomongin soal jadwalnya Auba segala macem, maju satu lagi Ton. Buat gue keputusan lu jual Salah atau beli Salah itu tergantung sama sisa chip lu ya. Iya, chip juga ya. Iya, ini tuh jadwal pertandingan Liverpool dari sekarang, game 28 sampai akhir musim. Rata-rata dari kita, termasuk gua nih, yang udah gak punya wildcard,
gue tuh tinggal punya sisa 11 free transfer musim ini FPL. Jangan lupa, kalau gue jual salah, make sense gak ya? Next lawan Wolves, terus blank, terus lawan Arsenal. Arsenal, ya sejelek-jeleknya Arsenal yang kita tahu, pandangan kita musim ini defense-nya membaik. Bukan jadi yang paling baik, tapi membaik gitu. Terus lawan Aston Villa yang kipernya Emi Martinez, dan di Anfield. Dimana sekarang Salah lagi bermasalah nyetak gol di Anfield. Kayaknya kan agak masuk akal ya kalau gue jual ya. Toh ada blank, ada Arsenal, ada Anfield lawan Aston Villa. Tapi kalau gue jual dia, kita lihat fixtures di bawahnya tuh, Leeds itu buat informasikan di putaran pertama, match pertama, Salah tuh lawan Leeds 20 poin, hat-trick. Terus ada Newcastle, ada Southampton, ada West Brom, ada Burnley, ada Crystal Palace. Gue pengen punya lagi. Jadi kalau sekarang gue jual Salah, menggunakan satu free transfer, gue akan gunakan satu free transfer gue lagi buat ambil Salah lagi, betul. Sayang kan ya, kalau musim ini sisa free transfer tinggal 11, gue nih 11, terus satu bakal hilang karena gue pakai free hit. Jadi kan kalau free hit, free transfer lu hilang ya. Sisa 10, terus duanya berarti 20% total free transfer gue musim ini, gue pakai buat keluarin dan masukin pemain yang sama. Jadi dan di 29 tuh 2 transfer gitu. Dan di 29 gue harus pakai 2 transfer juga untuk masukin pemain yang nggak blank. Jadi kurang lebih hampir setengah sisa free transfer gue musim ini habis tuh. Untuk 29 dan Salah. Jadi berat ya. Tapi kalau gue masih punya wildcard, ini lebih gampang. 28, 29, 30, gue memang nggak butuh juga, gue jual aja Salahnya. Mungkin banyak lagi yang jual Salah, harga Salah turun. 31 atau 32 gue wildcard, gue dapet Salah dengan harga lebih murah, fixtures bagus. Gitu. Jadi gimana, Van? Lu kan wildcard tuh nanti. Gimana? Van, tonnya gimana kalian ke Salah ini? Evan dulu, kan Evan mau wildcard tuh. Cuman pertanyaan gue kan sekarang Evan nggak punya Salah ya. Saat nanti mau wildcard, ada kepikiran nggak masukin Salah? Belum tentu. Jadwalnya kayak gitu loh, Van. Lu lihat dari 32 sampai 38. Atau lu masukinnya Mane, Jota gitu. Nah, biasanya kan gue di situ. Gue biasanya selalu ke Mane atau ke Jota. Atau Bobby dulu mah gue. Kalau sekarang sih gue masih lihat dulu performance Salah gimana. Kan kayaknya nonton nih. Gue tipe-tipe yang nonton, merhatiin gimana. Ya so far walaupun touch-nya banyak segala macem, yang convert jadi gol ujung-ujungnya Mane juga harus terakhir-terakhir. Kalau gue lihat cara main, gue lebih memilih Mane daripada punya Salah gitu. I see. Meskipun tadi by stat pun juga Mane kurang ya di bawah Salah ya. Cuman ya penasaran, lu nonton pertandingan yang mana, Van? Enggak, maksudnya dari setiap pertandingan yang gue tonton Liverpool ya, gue kan pasti memperhatikan tapi kemarin yang mau gue beli gitu. Kemarin juga gue nonton di pas lawan Fulham sih, somehow Salah tuh bisa menjadi supply-nya Mane or Jones kemarin ya, Jones. Cuman sayang memang nggak di-receive aja ball-nya kan, jadi nggak over juga jadi shoot gitu. Buat informasi kalian ya, terakhir kali Mane bikin gol di Liga Inggris itu game week 20. Ya, satu gol. Kita bisa lihat lah, itu kalau gua rasa ya satu tim ya, bukan cuma gara-gara Salahnya underperform gitu, memang satu timnya underperform jadinya ya. Tapi maksud gue gini, lu bilang lu lihat Salah yang finishing Mane, tapi nggak ada hasilnya Mane-nya juga. Kecuali di Liga Champions barusan ya. Ini kita take saat Liga Champions lagi tanding dan ini baru beres. Salah udah bikin gol lagi, Mane udah bikin gol lagi, masing-masing satu gol. Oke, kalau misalnya Evan nggak masukin, oke lah. Tapi kalau gue bakal masukin. Cuma memang kondisinya adalah gini. Kalau kalian mau wildcard, itu kan tentuin dulu kapan. Kalau dari situasi gue adalah kemungkinan gue wildcard itu kemungkinan besar 3-1. Cuman ada juga possibility di yang lain. Tapi kalau kemarin kita bahas kan 3-1 itu bagus banget. Kenapa? Karena fixture swing ya. Nah di situ kalau memang mau, sebenarnya kalian jual Salah itu tinggal butuh waktu. Apakah di 29 atau di 28? Karena kalau gua rasa kalau kalian buang Salah di 30 terus kalian 31 wildcard lagi, perlu dicek ya. Maksudnya apakah kalian bisa cari one week pan di 30 itu gitu kan, saat Salah keluar one week pan-nya siapa gitu. Nah kalau memang mau ada rencana wildcard di 31, gua rasa jual Salah dari 28 it's not a bad idea sih.
Tapi balik lagi tadi replacement-nya siapa gitu. Kalau memang kalian ternyata udah punya Kane, udah punya Bell, Bruno, ya nggak mungkin juga sih. Masa punya 4 ya. Kecuali memang punya Bell dari lama, punya Kane dari lama ya kita ngomong bisa gitu. Balik laginya ke yang nggak punya salah ini kan, mau beli atau enggak kan. Ya itu kalau buat gue balik lagi kalian kalian mainnya gini, mentingin punya poin, dapat poin berapa atau mentingin gue butuh OR berapa gitu kan. Ada dua pilihan. Kalau lu mainnya cuma mentingin OR, lu pasti beli salah. Kenapa? IO-nya pasti gede kan di rating lu kan. Kalau mentingin poin ya lu percaya diri lu aja gitu. Salah enggak, kayaknya Gini Wijnaldum bakal lebih hasil nih kayaknya gitu. Udah nonton dan ternyata Tokcer 14 poin mau ngomong gitu kan. Itu yang lu lakukan di awal-awal musim. Gitu. Gini. Gue rasa yang kita bahas ini adalah kita jual salah, bukan beli. Karena buat gue itu not a question. Kalau beli salah sekarang tuh pasti enggak. Iya, dengan performa dia sekarang kayak begini. Pertanyaan gue, lu beli salah tuh itu tuh di 32 ke bawah. 33 ya. Kalau masalahnya kok lu beli sekarang gue punya salah ya nggak akan gue jual juga. Sama kayak prinsip gue sekarang punya Bruno. Kan lu jual nih Bruno lu. Gue nggak jual Bruno gitu. Oke. Betul. Itu juga yang mau gue bilang ya. Salah itu cukup butuh 1 penalti. Udah lama banget rasanya Liverpool tuh gak dapat penalti kan. Iya, lagi dirugiin beberapa week ini. Iya, sekali salah dapat penalti, 2 poin appearance, gol 5 poin, 7, bonus 3, 10, double digit haul, orang pasti langsung mikir, wah, oke, salah nih penting, gak bisa dijual. Udah break. Kayak Bruno kemarin lah. Gitu kan, itu tuh cuma butuh 1 pelanggaran bodoh lawan, tapi Liverpool gak dapat kan. Jadi, anyway, ini kita hanya ngobrol aja, kita tuh nggak akan menentukan viewer ini, lu jual, lu beli enggak gitu ya. Tapi kita masih sudut pandang masing-masing, pertimbangannya apa aja. Gue sendiri nggak gue jual salah, karena gue sayang habis free transfer jual dan beli lagi, dan gue nggak sanggup tanpa Salah dan Bruno. Kalau gue pribadi, gue bakal jual, cuman bukan di 28, tapi di 29. Kenapa? Karena gue butuh budget buat ganti ke yang lain. Gue beli Kane di situ. Oke. That's it ya kayaknya ya, cukup ya. Cukup ya. Oke, next kita ke Captain Selection. Nah, ini Captain Selection kalau buat gue agak pusing sih sebenarnya sih minggu ini. Kalau buat gue ya. Nih ya. Di kiri itu gue tulis 10 tim dengan expected goals conceded terbesar di 4 pertandingan terakhir. Oke. Sheffield paling atas kan ya. Lawan Leicester. Jadi di situ gue tulis nama Vardy. Apakah gue yakin Kapten Vardy? No. Kenapa? No. Karena gak ada Harvey Barnes, gak ada James Maddison, gak ada Cengiz Under. Percayalah, saya sudah merasakan dan di triple captain kan. Okay. Jadi no ya. No. Kedua Crystal Palace. Tapi lawannya West Brom. Apakah Anda mau Kapten Mbaye Diagne atau Conor Gallagher? Ada Rabiot. Oh iya, Fulham itu. Oh iya, bukan. Oke. Ketiga Burnley, ini nanti gue bahas karena lawannya Everton nih. Keempat Wolves, nanti gue bahas lagi nih karena lawannya Salah. Kelima Newcastle. Tapi gak ada Grealish. Gue sih gak yakin untuk Kapten Watkins ya. Makin turun ya, Aston Villa gak ada Grealish. Iya. Keenam Leicester, lawannya Sheffield. Apakah Anda mau Kapten David McGoldrick? Enggak. Brewster. Southampton, lawannya Brighton. Welbeck. Rajanya menggagalkan expected goals metric ya. Jangan ya, percuma. Brighton tuh satu pertandingan kasih 2 penalti aja bisa gak ada yang masuk. Ya terakhir Fulham juga nggak bisa ya lawan City ya. Oke. Nah, ke-8 City loh. 4 pertandingan terakhir XG terbesar. Ke-8 City. Jadi itu bawah-bawah udah enggak lah intinya. Tapi lawannya Fulham yang habis ngalahin Liverpool. Waduh. Nah, anyway, kemarin Watkins itu kemarin 6 shoot loh. Tapi hanya 1 on target. Ya itu Werner versi murah toh. Enggak. Kalau Werner tuh 6 shoot, 6-6-nya on target, tapi gak ada yang gol. Versi murahnya Werner itu Bamford, hey. Ya, Oke, next. Gini. Van, tadi ada good point dari si Evan. Fulham kemarin menang 1-0 lawan Liverpool kan. Lo kalau lihat sekarang Fulham tuh membaik banget. Yeah. Tapi membaiknya itu dari sisi defense. 4 pertandingan terakhir, Fulham tuh cuma berhasil bikin 2 gol. Jadi kalau kita mau kaptenin back Fulham nggak berani karena lawannya City. Kalau kita kaptenin penyerang Fulham,
Nggak berani karena ya golnya juga lagi mengering. Jadi ini gue compile nama-nama ini ke kanan, nama-nama ini, terus gue tambahin nama-nama lain yang feeling gue bagus ya. Awalnya gue kapten tuh maunya Harry Kane. Kenapa? Karena gue sebanyak ngomong Harry Kane tuh sekarang top skor kedua, assist paling banyak, shots, goal attempts musim ini paling banyak. Dan sekarang disokongnya oleh Son dan Bale. Kalau waktu itu kan Son aja ya, betul. Iya. Pengambil penalti. Wah, ini North London Derby lagi. Ini derby panas lagi. Bakal Arsenal. Itu salah satu opsi. City lawan Fulham, tadi gue bilang Fulham membaik defense-nya dan rotasi si mas-mas botak ini agak nyebelin ya, jadi gue gak berani lagi. Bruno lagi-lagi ya, Bruno tuh butuh 1 kali lawan melakukan pelanggaran bodoh penalti masuk kayak kemarin. Lo kebayang gak kemarin game 27 kemarin kalau si Gabjes itu gak ikut-ikutan defense Martial kotak penalti dan gak penalti. Gabjes dari striker ikut-ikutan ke kotak penalti. Pressingnya. Lo kebayang gak kalau itu gak terjadi, Bruno tuh berarti 0 shot loh. Betul. Tadi kan di pinggir statistik kita lihatnya cuma 1 shot, 1 otak semua kan ya. Nah, ada 3 nama di paling bawah justru yang pengen gue tekanin sekarang selain Kane tadi di atas ya. Yaitu Salah, Mount dan Richarlison. Salah itu tadi udah dikasih lihat expected goals-nya berapa, tapi goals actual-nya rendah. Termasuk assist-nya juga. Nah, lawannya Wolves ini expected goals conceded-nya itu keempat paling besar loh, 4 pertandingan terakhir. 7,36. Tapi dia kebobolan cuma 5. Jadi dia sedang kebobolan lebih sedikit dari yang seharusnya. Oke. Salah sedang berarti kan Wolves ini lagi beruntung ya, betul ya? Di expect kebobolan 7, kebobolannya cuma 5, beruntung. Yang namanya keberuntungan itu ada abisnya, betul? Salah di expect nyetak gol banyak. Tapi nyetak golnya lebih sedikit dari yang di expect. Berarti sial kan? Ya. Yang namanya sial juga ada habisnya, betul? Terakhir kali gue melihat statistik seperti ini, di mana seorang penyerang yang underperform expected metrics-nya melawan tim yang overperform expected metrics-nya, gue kaptenin dia, yaitu Salah lawan West Ham. Dan 2 gol. Minggu depannya, gue kaptenin Bruno lawan Southampton. Itu persis. Bruno lagi underperform expected metrics-nya, lawan Southampton yang lagi overperform expected metrics-nya. Bruno 17 poin. Gue kaptenin lagi. Jadi di sini tuh ada sedikit nostalgia ya. Gue tiap minggu kan pasti research kayak gini, data-data begini ya. Nggak selalu sedetil ini. Tapi keinget nih, musim ini gue 2 kali menemukan data seperti ini. Dua-duanya gue kaptenin dan berhasil. Nah, nggak tahu ketiga kalinya gimana, kan ini butuh luck juga ya. Itu Salah. Kedua nih berikutnya Mason Mount. Mason Mount ini di Chelsea kan Tuchel tuh sebenarnya rotasinya banyak banget ya. Tapi kemarin tadi gue baru lihat baru rotasi ya kemarin. Rudiger kena kan. Tapi baru gue lihat kemarin 8 pertandingan terakhir Chelsea di Liga Inggris, Mount itu cadangan cuma 1 kali loh ternyata kemarin. Dan kemarin pun ya, kalau strikernya Chelsea ini bukan Werner tapi siapa Giroud atau Drogba gitu ya. Mount ini 2 assist lah itu. Dikasih waktu 20 menit pun dia bisa 2 assist itu Mount ini. Jadi Mount ini bagus banget. Terus kenapa gue senang Mount? Musim ini ada yang namanya metriknya namanya XGCSP. Expected Goals Conceded dari set play, dari situasi bola mati. Tim ketiga paling jelek XGCSP-nya itu Leeds. Terbukti baru pertandingan kemarin banget lawan West Ham. Craig Dawson bikin gol, asisnya Cresswell kan. Iya. Terus 1 menit setelah golnya diulang lagi tuh si Cresswell umpan lagi, si Dawson nyundul lagi tapi kena mistar yang kedua tuh. Bukan Dawson, Soucek kayaknya. Soucek ya. Jadi kelihatan lah Leeds ini vulnerable banget kan di set piece-nya. Chelsea musim ini ada yang namanya XGSP, yaitu expected goals dari situasi set play. Set piece ya. Chelsea ini tertinggi keempat. Kenapa? Karena awal musim itu kan si Zouma bikin gol, siapa Thiago Silva sempat bikin gol juga kan ya. Dan siapa set piece taker Chelsea? Mount. Kalau nggak ada Jorginho di pertandingan di lapangan gitu ya, penalti taker-nya pun Mount juga. Corner taker Mount juga. Jadi buat gue Mount ini punya
punya andalan set piece yang oke banget nih, dicocok-cocokin cocokologi sama si Leeds ini. Tapi kan cocokologinya yang masuk akal ya, bukan karena Leeds ini pemainnya pendek Bu ya. Itu juga mungkin pertimbangan. Berikutnya Richarlison. Ini mau ngomong makin gue bahas makin gak menarik ya. Karena buat gue 1, 2, 3 itu Kane, Salah, Mount. Kenapa gue sebut Richarlison? Karena kebanyakan orang itu punya striker Everton itu di CL. Ini menguak Evan sedikit ya. Van, sejak dulu 4 game week terakhir Tony bilang kalau ngapain Van jual di CL jadi Richarlison, nanti lu mau di CL lagi. Jumlah shot Richarlison itu 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah shot di CL. Dan mungkin perlu di-note juga play-nya sekarang beda ya. Betul. Play Everton jadi pakai 2 striker, betul. Bukan 3. Terus di CL Richarlison kiri. Sigurdssonnya di tengah jadi 4-4-2 gitu. Expected goals involvement-nya Richarlison itu 2 kali lipat expected goals involvement-nya di CL. Iya. Dalam pertandingan terakhir ya. Kalau Sigurdsson nggak ada di lapangan, Richarlison ini penalty taker, betul kan? Betul. Ya, jadi buat kalian bukan hanya kalian yang kita kasih racun, cuman kita juga content creator bisa makan racun, oke? Enggak lah, bukan racun lah. Karena kita cuma ngasih data toh. Nah, ngomong-ngomong, itu pertimbangan gue ya. Jadi kalau gue ngambil 4 nama teratas, Kane, Salah, Mount, Richarlison. Kalian gimana? Kalau gue sekarang, gue potensial kapten gue cuma ada 2 ya, Bruno atau Salah, karena di tim gue nggak ada Kane, yang memang gue butuh banget sebenarnya. Tapi tidak memungkinkan untuk gue ambil juga sekarang ya. Nah, Bruno ini sebenarnya menarik, kenapa? Karena West Ham-nya sendiri tidak diperkuat oleh The Lord ya. Nah, kalau kita tahu The Lord itu udah masuk di West Ham itu dari game week 22 gitu ya, saat menang lawan Aston Villa. Dari situ sampai sekarang West Ham baru kebobolan 3 kali, yaitu lawan Aston Villa, lawan Spurs, sama lawan Manchester City gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana performa mereka saat belum ada Lingard. Ini ada yang datang, siapa? Halo Zo. Halo. Zo, jangan bete Zo. Iya, disusul bete. Sorry, internet gue baru nyala lagi, hujan seharian. Oke, slow. Oh, ini kita lagi di Captain Selection ya, Zo. Jadi coba gue lanjutin. Nanti langsung planning aja. Ya. Oke. Lanjut aja. Sebelum Lingard itu lawan siapa? Lawan Liverpool kalah 3-1. Terus berikutnya juga sebelumnya lagi lawan Palace menang 3-2, kebobolan lagi ya. Terus sebelumnya lagi lawan siapa? West Brom 2-1, kebobolan lagi. Jadi ya gue pikir Lingard ini bukan cuma dari attack side-nya dong yang nambah bagus untuk West Ham, tapi ternyata dengan menguasai banyak bola mungkin ya gitu ya. Jadi West Ham bisa mengontrol minimnya shoot ke gawang mereka jadi ya. Jadi ya gue masih berharap Bruno bisa somehow do his magic untuk West Ham gitu, bukan cuma dari penalti tentunya. Tapi gue pengen juga Salah sebenarnya, karena tadi Evan udah sempat bilang gitu, Wolf ini overperform gitu. Jadi ya dengan Salah gol di UCL gue punya hope lah seenggaknya. Itu dari gue sih. Oke, kita next ke planning aja gimana? Ya, karena Evan masih diracun-racunnya sama kita nih. Mungkin ada nama Richarlison tadi yang... Enggak, udah. Oke, anyway, gue dulu ya ini ya. Oke. Total poin gue sekarang udah 1780. Game week tinggal sisa 11 lagi. 11 lagi. Masalah gue sekarang satu adalah gue nggak tahu ini tim gue mau dibawa kemana karena gue gak punya Bruno. Tolong ya ini buat kalian ini pelajaran berharga banget nih. Janganlah tiba-tiba transfer jam 1 pagi kebangun pagi-pagi gitu ya. Kecuali ini tuh kesalahan. Ada kecualinya. Kesalahan mendasar banget sih. Gimana kan? Lu jangan transfer subuh-subuh tuh ada kecualinya. Kecuali deadline-nya subuh. Lu udah nungguin harga, ternyata harganya nggak jadi naik, baru bangun boleh. Ya, itu maksudnya jangan yang nggak terencana ya. Ini
kalau season ini gue gagal sesuai target, ini akan jadi salah satu blunder dan pelajaran berharga lagi buat gue ya. Ini basic mistake banget. So what? Masalah gue berikutnya adalah I've had enough. Gue udah cukup bermasalah dengan mas-mas botak dari kota Manchester itu ya. Tiap kali deadline gue harus cek squad. Ini last game week gue akan punya double defense City. Seriously. Kok gue merasa kayak back lo tuh kebakaran tuh sesuai dengan Burn di Dinye dengan biasnya. Ada Burn, ada Dinye. Terus ada kepahitan lu, double City, ada Burn, ada Rabiot. Gawat banget ya gue minggu ini defense gue ya. Anyway. Aduh, Burn juga lawan Southampton lagi banyak gol ya. Adamsnya udah bikin gol lagi. Tapi gini, ini terdengar sangat sederhana, tapi sebenarnya nggak sederhana karena ada harga yang harus dibayar ya. Buat gua, lu kalau mau punya defense itu dari sekarang sampai akhir musim Ruben Dias. Cuma lebih mahal kan. Kayak gua ini kenapa ngambil Stones, karena kemarin kalau gua ngambil Ruben Dias, tim gua nggak bisa kayak gini waktu wildcard. Wildcard tuh gua harus menjual Dias jadi Stones. Tapi daripada lu punya Stones berharap clean sheet, mending nggak usah. Dias atau cari tim lain, cari Chelsea, beli Rudiger, beli Aspi juga mahal ya, atau siap-siap keceng-keceng Wolves saat fixture swing di 30. Saran gue gitulah, gak usah ngincer-ngincer Cancelo, Zinchenko, Walker, Laporte itu, atau Ederson atau Dias kalau misalnya udah yang lain lupain gitu. Masalah gue satu lagi sebenarnya ada di sini gak gue catat, yaitu gue nggak puas banget dengan starting 11 gue di game 28 ini. Tadinya gue pikir game 28 ini bakal jadi lowest game week gue kayaknya. Karena gue harus mainin antara Rafinha atau Bamford. Salah satu lawan Chelsea. Dan gue feeling Leeds tuh gak akan bisa bikin gol ke gawang Chelsea. Leeds tuh masih gue simpen cuma karena di 29 mereka main aja gitu. Kalau Lingard gak bisa main, itu waktu gue beli Lingard, gue udah aware kalau Lingard gak bisa main. Tapi toh lawan MU kan, jadi walaupun Lingard bisa main, memang gue bakal bench juga kok gitu. Jadi ya gak masalah. Cuma gue punya 3 City di sini. Kalau buat informasi kalian ya, 3 hari setelah City tanding lawan Fulham, City tuh tanding di UCL lawan Mönchengladbach. Mas-mas botak satu ini sangat mungkin merotasi pemainnya lagi biar di Gladbach bisa fit kan ya. Sampai mereka gak dimainin, pengganti gue adalah ada Rabiot lawan City ya. Jadi yang week 27 itu 9 poin loh. Ya, jadi game ini agak bahaya ya state gue ya. Ekspektasi poin gue rendah. Tapi karena tadi Stones dan Cancelo nggak main lawan Southampton, mas-mas botak ini ngasih gue harapan nih. Kalau tadi istirahat harusnya nanti main dong lawan Fulham. Tapi siapa yang tahu isi kepalanya dia kan? Masalah gue jadi itu. Jadi anyway, soal transfer karena masalah gue triple City, terutama double defense-nya, gue pasti bakal transfer out mereka. Tapi nggak sebelum lawan Fulham yang 4 pertandingan terakhir cuma bisa bikin 2 gol. Aneh dong, ngapain gue jual gitu. Jadi ini adalah last game week gue punya double City defense. Gue sekarang mau tabung free transfer di 29. Goodbye Cancelo, goodbye John Stones. Gue bakal beli back yang main di 29. Kemungkinan Tierney gitu ya, sekitar mereka lah. Mungkin cuma satu Cancelo yang dijual jadi Tierney, terus salahnya jadi Aubameyang mungkin di 29, tapi itu buat game berikutnya lagi di 28 ke 28 gue save transfer. Kapten, setelah tadi gue jelasin di Captain Selection ya, salah sih. Kesialan ada akhirnya, keberuntungan ada akhirnya. Ini adalah yin yang di titik tengahnya ya. Harusnya ini konvergen ke satu arah, salahnya akhirnya lepas dari kesialan dan Wolves-nya lepas dari keberuntungan. Asik yin and yang. Oke, pen 28. Kalau lu takut kebobolan dan burn gara-gara Soton lagi naik, kenapa nggak mainin Bamford aja? Berharap tiba-tiba penalti. Itu dia. Kalau sampai ada satu switch lagi ya, gue tuh cuma akan mainin 2 antara Dunburn, Rafinha, sama Bamford. Biasa, gue lebih pilih Bamford dan Rafinha yang attacker.
Cuma karena lawannya Chelsea ini nih yang bisa dibilang New Manchester City. Gue jadi ragu. Tapi itulah pokoknya antara dan Burn, Rafinha, Bamford gue cuma bakal pilih 2 dan itu masih sangat mungkin di switch. Oke. And next. Oke, gue total point 1745. Ranking gue kena impact gede banget di game week 27 itu. Ya memang tim gue nggak ideal banget ya karena memang tidak bagus juga match up-nya. Cuman impact-nya paling gede karena Keane dan karena mas-mas botak yang kesukaan Evan juga ya. Somehow Cancelo Stones nggak dimainin dan Gundogan itu effective ownership-nya di gue itu 140%. Jadi setiap kali dia ngegolin gue bukannya naik tapi gue turun terus gitu ya. Kayak tadi juga gitu ya, gue dari 82.000 sekarang terakhir gue lihat 144.000. Jadi turun hampir 60.000 ranking dalam 1 minggu. Jadi somehow gede banget impact-nya. Nah, jadi problem gue adalah rotasi City sama kayak Evan, formnya salah, kita udah bahas tadi. Dan Kane, KDB ownership di gue. Karena Kane itu 60%, KDB sekitar 37% di gue. Jadi saat mereka hasil itu impact-nya sangat besar. Nah, idenya apa? Gue sekarang belajar dari Manager of the Month kita, yang belum dengar mungkin bisa dicek ya videonya. Manager of the Month itu punya long term plan yang good banget. And he stick on the plan. Jadi gue juga mau juga ini stick on the long term plan gue. Di mana gue akan transfer in triple Spurs di 29. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yaitu gue harus save transfer gue supaya gue bisa keluarin Salah untuk menjadi Kane dan di CL yang tidak main dimasukin tuh. Nah, Salahnya keluar ke siapa? Ke Bale. Jadi gue harus punya trio bakso ya, Pan ya. Tukang bakso di 29. Nah, jadi Salah di CL jadi Bale Kane. Bale Kane, betul. Emang cukup duitnya kan? Cukup lah. Itu aja lihat aja. Salah kita punya satu pemain di bank terus biasanya. Ya, gue punya 2,3 di bank. Oh. Jadi masih cukup. Player in the bank ada gitu. Nah, ya itu ide gue sebenarnya. Cuman kalau gue lihat di sini, gue juga tadi ada problem yang memang belum ditulis, yaitu gue kurang satu pemain untuk di line up yang memang gue belum cukup serp, yaitu posisi Rafinha atau Bamford atau Dallas atau Ben Mee gitu ya. Jadi itu gue masih gambling juga, tapi gue so far gue taruh di situ Rafinha. Kenapa? Karena ya simple juga ya, kalau misalnya ngegolin kan lebih gede poinnya. Tapi ya gue juga masih bimbang sama Bamford gitu. Karena penalti taker. Jadi ya gue nggak ngarep apa-apa sih. Mas, kalau lu pikir ngegolin poinnya lebih gede, lu taruh Ben Mee aja. Kalau Ben Mee ngegolin poinnya 6 coy. Nah nggak bisa, karena gue berharap di CL itu ngegolin. Enggak, gini. Mungkin Tony ngambil prinsip ya, ngambil ininya lu, data lu. Rafinha tuh umpan-umpannya tipis-tipis yang tinggal Iya sih. Maksudnya Rafinha juga kan asisnya masih bisa lah. Kemarin kita lihat lah ya, chance creative dia sebenarnya banyak gitu. Rafinha kemarin ya, kalau strikernya macam Ruud van Nistelrooy, umur kita jadi ketahuan kalau kita ngomong Ruud van Nistelrooy. Tapi kalau ini dikasih strikernya Ruud van Nistelrooy, top assist dia di liga, percaya sama gue. Umpannya enak semua loh. Aduh, kemarin gue nyesel banget, nyesek loh nonton Rafinha itu. Gak usah Van Nistelrooy lah, kasih Hasselbank aja itu udah bisa jadi raja itu Hasselbank. Udah. Itu makin lama makin tua aja pemain-pemain. Ya itu dari gue sih guys. Next, Kapten Bruno atau Salah ya tadi kita udah bahas. Next, Evan silakan. Kok gue? Oh iya nyusul. Udah nyusul. Maaf. Zo, kata gue mending lu jangan join lah udah, kagok. Kagok. Gue masuk hanya untuk Gimana Van? Problem masih sama seperti Game Week 27 kalau kalian nonton. Problemnya blank Game Week 29. Tidak ada yang berbeda. Jadi gue save transfer. Ya tadi prinsipnya apa? Kalau punya long term jangan kegoda yang lain-lain. Disiplin aja. Ikutin terus. Bener nggak? Emang lu kegoda siapa, Van? Saya pengen beli Jota, Pak. Cuman kan Jota tidak berguna di 29 ya.
gue di 29 tuh gue bakal jual Foden sama Adams jadi Bamford, Rafinha. Oh. Di 29 begitu. Di 30-nya gue aman. Gue tinggal jual McCarthy jadi Rui Patricio, gue bisa bench boost sebenarnya. Bench boost? 30. Wow. Wah. Menarik banget nih. Bener juga loh, bener juga. Karena dia punya Bamford, Rafinha, Dallas, Leeds tuh lawannya di 30 rasanya gampang ya. Leeds lawan Sheffield. Iya. Ini masih kejauhan sih. Gue juga belum hafal tim lu di 30 bakal kayak gimana. Oke. Jadi ya santai-santai aja dulu sekarang mah. Cuma tinggal kapten aja harus bener lagi. Alright. Siapa Van? Itu ya ada 3 antara Bruno, Kane atau Gundogan. Gundo. Gini kalau kan ya kita udah Evan bilang udah enough lah sama pemain City. Udah males sama si Mas botak ya. Tapi seenggaknya keep 1 player aja. Kalaupun sekarang Gundogan nggak main, so far berarti Vice-nya bakal main kan? Ya tinggal pilih Vice-nya antara Bruno atau Kane gitu. Kalau lu mau kaptenin Gundo. Itu sih. Kalau bukan Gundo, lu feeling Bruno, feeling Kane? Bruno sih. Oke. Itu cuman pilih Tony atau Evan? Gue salah. Dia salah, bukan Kane. Enggak kan, maksudnya Evan cuma punya Kane. Terus gue yang punya Bruno-nya kan gitu. Oh iya. Gue nggak punya Bruno Kane sih. gitu. Gue Bruno sih. Oke deh kalau gitu. Zo. Nah, ini problemnya masih yang kemarin ini ya. Ini problem kemarin. Lu ada problem baru nggak di Game Week 28? Kayaknya lu deh. Problem Zo. Itu transfernya aja masih transfer minggu kemarin loh. Transfernya masih transfer minggu kemarin. Jadi konsol belum kita rubah. Gue aja sampai lupa lah transfer siapa ya. Oh iya, Laut terjadi target sih. Oh iya. Lu udah early lagi? Udah early dia. Udah. Match 1 mulai. Belum mulai deadline match 1 langsung pap Lautan target. Luar biasa emang ini. Terus itu masih punya wildcard sih, kenapa milihnya lebih ke target yang lawannya Spurs di 29? Karena 28-nya Newcastle. Iya. Itu clean sheet in the bank. Yang tadi udah kita bahas ya. Newcastle kan attackernya lagi down dan Zo sebagai pencinta Newcastle tahu itu ya. Jelas. Oke. Kita tadi ngebahas apa lu kaptennya selalu gagal akhir-akhir ini. Udah. Iya. Gue sekarang Aspi deh lawan Leeds tuh kapten ini. Iya, gue jadi terpikir kapten gue harusnya yang safe pick-nya nggak sih? Kayak Aspi atau Pereira mungkin. Pereira tuh nggak hasil terus ya. Sejak lu beli lihat deh Zo. Poinnya cuma 1 sama 2 doang. Iya. Tapi bukan karena Zo beli ya. Sejak Zo beli ya. Oke. Yes. Memang Leicester-nya turun aja. Iya. Takutnya nanti sama Cancelo sama Sterling juga poinnya 1 terus jadinya. Sejak. Udah Zo. Gue bisa membayangkan ya video kita bulan depan ya, sebulan dari sekarang ya. Kita tuh udah gak ada City di line up. Paling ada 1 doang lah. Kita semua 4-4-nya udah jual City ini udah. Oh pada nggak main ya? Ih saya mah punya Foden. Oh iya. Udah 3 assist enggak. Udah ayo lanjut. Lagi seneng dia. Zo, jadi gimana Zo? Ide lu Zo? Pokoknya ide gue baru punya 8 player buat dan game week nih. Nanti di 2 bulan gue mungkin minus 4 sih. Tapi sekarang ya pelan-pelan gue masukin dulu. Kayak tadi gue masukin target dulu. Karena target juga overall effective ownership-nya di rank gue lumayan gede. Oke. Mulai nyicil shield. Tapi masih harus ngelihat pemain mana yang kira-kira bakal potensi hasil di kedepannya. Pasti bukan pemain City, gue nggak mau beli lagi. Minus 4 ya. Minggu depan, mungkin. Sebenarnya gue cukup puas sih sama tim
gue yang sekarang nih starting line up di 28 kalau nggak ada apa-apa ya. Kalau nggak kayak tiba-tiba Sterlingnya dirotasi lagi, terus Bamford jadi harus main. Itu bench gue soalnya parah banget. Sama kayaknya bench kita parah-parah ya. Sama Karena ya? numpuk lead soalnya. Karena numpuk lead sih itu sebenarnya. Ya begitulah, cuma yang gue masih bingung nih sebenarnya kapten gue siapa nanti di 28. Karena tadi udah banyak dia ngomongin juga kan Salah formnya lagi off banget, tapi somehow yang paling mungkin dikaptenin dari tim gue kayaknya antara Salah atau Son, karena gue juga nggak punya Kane, itu juga minus banget buat gue. Saran gue nanti setelah ini video upload, lu tonton ulang bagian kaptensi aja. Kalau bagian awal janganlah, kasihan. Bagian kaptensi aja, lu akan sedikit teracuni sama tadi gue bahas Salah. Sterling. Anyway, ya udah pilih. Lu kan kondisi sebagai manajer yang udah nggak punya free hit ya? Iya. Oke, gue ada masukan juga nih buat tuh. Jadi buat teman-teman juga para manajer yang udah nggak punya free hit, jadi untuk menanggulangi di blank game week 29 sama blank game week 33, ada beberapa tim yang dua-duanya main. Jadi main di 29 dan main di 33. Siapa aja? Yaitu adalah tim di 29, kecuali Fulham dan Spurs, itu semuanya main di 33 juga. Jadi kalau misalnya buat Zo, kalau mau punya pemain di blank game week 29 dan 33, bisa dicicil dari sekarang, tapi jangan belinya Fulham atau Spurs. Beli yang lain kayak Brighton, Aston Villa, itu main juga di 33. Jadi lu bisa meminimalisir nanti untuk di blank game week 33 ya. Izin menerawang. Zo, gue gak ada ngobrol sama lo sama sekali ya, percayalah sama gue ya. Lo akan jual Sterling jadi Aubameyang gak lama lagi. Karena 29 dan 33 main. Ini ramalan gue, looking into the future nih. Ya mungkin juga sih. Kayak good choice. Kayaknya bukan Sterling deh. Kayaknya dia bakal jualnya Son. Nggak cukup uang kalau Son ke Auba. Siapa tahu di banknya ada. Guys, ini di 29 Son itu main kan, nggak mungkin dibuang. Iya. Masalahnya Son main, jadi nggak akan gue buang. Ya paling itu sih maksudnya. Suggest juga nih buat para manajer yang udah nggak punya free hit kan, pusing kan. Nanti kalau ada dapat blank 2 biji ini gimana ya? Itu salah satu way out yang gua kepikiran gitu. Oke. That's it kayaknya guys untuk episode kali ini. Semoga 28 banyak panah hijau buat para manajer yang nonton S3 Bola. Meskipun di sini gue kena big red arrow, apalagi Zo udah langsung terkeluar di 1 juta ya. Oh iyalah, jelas. 1 poin dua-duanya. Silakan Van. Udahlah, gak usah terlalu banyak bicara. Kita masih pakai prinsip yang sama. Jangan terlalu banyak bicara gara-gara lu highest 100. Pakai prinsip yang sama. Bijaksana dalam disiplin dalam melaksanakan. Sudah bro. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.